Shalom, kembali lagi bersama saya. Di sini Mary akan membawa kita semua dalam pembahasan dalam pertemuan yang kelima, yaitu tentang sejarah gereja di Indonesia. Nah, pada video kali ini Mary akan membawa kalian pada mengenalkan bagian dari sejarah gereja di Nusantara, bagaimana berkembangnya gereja Katolik di Nusantara. Nah, gereja Katolik di Nusantara itu memiliki perjalanan yang sangat panjang yang bermula pada abad yang ke-14, di mana bukti tertua kekristenan di Nusantara itu terdapat dalam prasasti Nazaret di Padang Lawas, tepatnya di Sumatera Utara. Dan itu ditemukan sekitar abad ke-9 sampai ke-14. Penyebaran agama Kristen dimulai dengan kedatangan yang seperti kita ketahui bersama, yaitu perdagangan dan misionaris Nestorian dari Persia di wilayah Sumatera. Nah, pada abad ke-16, para misionaris dari Portugis itu, terutama dari Ordo Dominikan dan Yesuit, mulai menyebarkan agama Katolik di Maluku setelah Portugis menguasai wilayah itu pada tahun 1511. Nah, pada masa era kolonial Portugis, tepatnya abad ke-16, ada Franciscus Xaverius dari Ordo Yesuit pada tahun 1534 itu tiba di Maluku, dan beliau mulai membaptis banyak penduduk lokal yang berada di Maluku tersebut. Nah, mulai dari situ Katolik berkembang pesat, tepatnya di Ternate, Ambon, Solor, dan di timur. Nah, namun kita mendapat tantangan di situ dengan munculnya atau datangnya Belanda yang membawa agama Protestan. Itu terjadi pada awal abad ke-17, di mana agama Katolik itu mulai mengalami kemunduran karena adanya Belanda yang mengusir para misionaris dari Portugis tadi. Nah, kita akan mengetahui bagaimana sih dominasi Belanda dan perkembangan Protestan yang terjadi pada abad ke-17 dan ke-19. Nah, Belanda yang berhaluan Calvinis itu membawa agama Protestan datang ke Nusantara. VOC itu melarang Katolik dan hanya mengizinkan yang berkembang di Indonesia itu hanya gereja Protestan, tepatnya di Ambon, Minahasa, dan Batak. Nah, gereja Protestan yang pertama kali berdiri di Nusantara itu ada GPIB atau Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat, dan GPM yaitu Gereja Protestan Maluku. Nah, setelah datang adanya gereja Protestan di Indonesia ini, itu bisa membangkitkan Katolik kembali yang terjadi pada awal abad ke-19 sampai awal ke-20. Nah, di mana setelah Belanda itu sepakat untuk mencabut larangan terhadap Katolik, terjadi di 1859, misionaris Katolik dari Serikat Yesus atau SJ, Ordo Kapusin OFM Cup, dan Serikat Misi Hati Kudus Yesus MSC itu kembali datang untuk mewartakan Yesus, mengenalkan agama Katolik, dan mengajarkan firman Yesus kepada kita. Disitulah Katolik berkembang yang kita ketahui sehingga saat ini, yaitu ada Flores di timur, Kalimantan, dan Jawa. Nah, tahun 1923 didirikanlah Vikariat Apostolik Batavia. Vikariat ini adalah cikal bakal keuskupan yang ada di Jakarta sekarang, Keuskupan Agung Jakarta. Nah, bagaimana sih sejarah gereja di Nusantara? Pada masa kemerdekaan dan pasca kemerdekaan, tepatnya abad ke-20 sampailah pada sekarang. Nah, setelah Indonesia merdeka, tepatnya 17 Agustus 1945, gereja Katolik dan Protestan itu berkembang pesat. Banyak umat pribumi yang menjadi pemimpin gereja. Nah, pada tahun 1967, kardinal pertama Indonesia yaitu Julius Darmaatmadja yang berasal dari Ordo Serikat Yesus atau SJ. Kemudian mulai munculnya organisasi seperti KWI atau Konferensi Wali Gereja Indonesia, dan PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Ini sebagai landasan untuk memperkuat peran gereja di kehidupan masyarakat. Nah, setelah kita mengetahui bersama dari sejarah tadi, gereja di Indonesia ini sangat terus berkembang dengan berbagai keuskupan dan sinode yang membangun pendidikan sosial dan pelayanan pastoral bagi umat di Nusantara. Sekian presentasi dari video pemaparan materi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.